Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi oleh padang rumput hijau, hiduplah seorang gadis kecil bernama Mila. Umurnya 7 tahun, dan ia selalu mengenakan baju putih kesayangannya. Baju yang dijahit sendiri oleh ibunya dari kain lembut seperti awan. Di bagian saku baju itu, ada bordiran kecil berbentuk bintang, hadiah dari neneknya sebelum pergi berlayar ke negeri jauh. Mila bukan gadis biasa. Ia punya rasa ingin tahu yang besar dan hati yang lembut. Setiap pagi, setelah sarapan roti panggang dan susu hangat, ia akan keluar dari rumah kayu sederhana miliknya untuk bermain di halaman belakang. Namun, Mila tak pernah sendirian. Di sampingnya selalu ada sahabat setianya, seekor kucing berbulu oranye terang bernama Kiko. Kiko bukan kucing biasa. Selain lincah dan suka bermain, Kiko seolah bisa memahami setiap kata yang diucapkan Mila. Ketika Mila tertawa, Kiko akan melompat-lompat ceria. Saat Mila sedih, Kiko akan mengeluskan kepalanya di kaki Mila sambil mengeong lembut. Pagi itu, langit berwarna biru muda dan angin berhembus pelan. Daun-daun pohon berdesir halus, dan suara burung berkicau di kejauhan. Mila duduk di bawah pohon apel sambil membaca buku cerita bergambar, sementara Kiko menggulungkan badannya di pangkuan Mila. "Aku ingin pergi berpetualang, Kiko," bisik Mila sambil membelai kepala Kiko. "Bukan hanya di kebun belakang atau ke pasar desa. Aku ingin melihat tempat-tempat ajaib, seperti di buku cerita ini." Kiko membuka matanya perlahan dan mengeong kecil, seolah menjawab, "Ayo." Tak lama kemudian, angin bertiup sedikit lebih kencang. Mila menengok ke arah hutan di kejauhan, hutan yang katanya tidak boleh dimasuki anak-anak. Tapi Mila selalu merasa bahwa hutan itu memanggilnya. Setiap malam ia bermimpi tentang cahaya di antara pepohonan, suara lagu lembut dari angin, dan bintang-bintang yang menari di langit hutan. "Apa menurutmu, ada keajaiban di sana, Kiko?" tanya Mila sambil menunjuk ke arah hutan. Kiko mengangkat kepalanya, melihat ke arah yang sama, lalu berdiri dan melangkah pelan menuju pagar kayu di ujung halaman. Mila tersenyum. "Ayo kita lihat." "Tapi hanya sebentar saja, ya?" Dengan rasa penasaran yang menggelitik, Mila dan Kiko pun melangkah bersama menuju awal petualangan mereka. Mereka belum tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Sebuah dunia baru sedang menanti, dan mereka berdua akan menjadi bagian penting dari kisahnya. Langkah-langkah kecil Mila menyusuri jalan setapak berkerikil yang mengarah ke tepi hutan. Kiko berjalan di depan, ekornya tegak dan bergoyang-goyang pelan. Udara mulai terasa berbeda, lebih sejuk, dan bau tanah basah bercampur wangi bunga liar memenuhi hidung mereka. Meski matahari bersinar terang di langit, bagian depan hutan terlihat sedikit lebih gelap dan misterius. Pepohonan besar menjulang tinggi dengan ranting-ranting rapat yang seperti berbisik satu sama lain. Namun, Mila tidak takut. Ia merasa seperti sedang dipanggil. "Kiko, lihat," bisiknya sambil menunjuk ke dalam hutan. Ada cahaya di antara pepohonan. Dan benar saja, jauh di dalam, tampak sesuatu yang berkilau keemasan, seolah ada lampu atau matahari kecil yang tersembunyi di sana. Mila membuka gerbang kecil dari kayu tua di ujung jalan setapak. Gerbang itu jarang dibuka karena hutan dianggap berbahaya, tapi hari itu, Mila merasa sesuatu yang istimewa sedang menunggu. Langkah demi langkah, mereka memasuki wilayah hutan. Semak-semak menyingkir seolah memberi jalan. Burung-burung berhenti berkicau, dan suara dedaunan mengayun seperti sedang menyanyikan lagu rahasia. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan sebuah pohon yang luar biasa. Batangnya tebal, kulit kayunya berwarna perak kehijauan, dan di tengah batangnya, berdenyut cahaya emas seperti jantung yang hidup. Mila berdiri mematung. Ia belum pernah melihat pohon seperti itu. "Kiko, pohonnya bersinar," ucap Mila terpesona. Kiko mendekat dan mengendus akar pohon, lalu duduk sambil mengedip pelan ke arah Mila, seolah memberi izin. Perlahan, Mila menyentuhkan ujung jarinya ke batang pohon. Hangat. Getaran lembut menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Dan dalam sekejap, wush! Sebuah cahaya terang menyelimuti mereka berdua.
Angin berputar, daun-daun beterbangan, dan suara lembut bergema di telinga Mila. Selamat datang, penjelajah hati murni. Seketika, segalanya berubah. Tanah di bawah kaki mereka kini terasa lebih lembut, seperti rumput kapas. Udara beraroma manis seperti madu. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan daun-daun berkilau ungu dan biru. Burung dengan bulu-bulu warna-warni terbang melingkar di atas kepala mereka. Mereka telah sampai di tempat yang tidak biasa. Mereka berada di hutan ajaib. Cahaya keemasan yang menyelimuti Mila dan Kiko terasa hangat seperti pelukan pagi hari. Tidak menyilaukan, tapi begitu terang hingga membuat segalanya di sekitar mereka menghilang. Pepohonan, tanah, bahkan suara angin. Mila merasakan tubuhnya melayang ringan, seperti sedang berenang di langit. Di sampingnya, Kiko mengeong pelan, tapi tidak ketakutan. Bulu oranyenya berpendar lembut, seperti api kecil yang damai. Lalu perlahan-lahan, cahaya mulai meredup, dan mereka mendarat dengan lembut di atas hamparan rumput berkilau. Mila membuka matanya. Ia ternganga. Tempat ini bukan hutan biasa. Langit di atas mereka berwarna ungu keemasan, dengan awan-awan berbentuk hati dan bintang yang tetap bersinar meski hari masih siang. Pohon-pohon di sekeliling mereka menjulang tinggi, tetapi bukan hijau, daunnya berwarna pelangi, dan batangnya mengeluarkan cahaya lembut seperti lentera. Beberapa pohon bahkan berbisik, mengucapkan selamat datang. Selamat datang, Mila. Selamat datang, Kiko. Mila menoleh ke Kiko dengan mata membesar. Mereka tahu nama kita? Bisiknya. Kiko hanya mengeong sekali dan menatap ke depan. Seekor kupu-kupu raksasa dengan sayap transparan melayang di udara. Sayapnya mengeluarkan nada-nada seperti lonceng kecil setiap kali mengepak. Mila berjongkok dan menyentuh rumput di bawahnya. Rumput itu bersinar saat disentuh, dan wangi seperti bunga mawar. Di kejauhan, terlihat air terjun terbalik, airnya mengalir dari tanah ke langit. Apa ini, mimpi? Tanya Mila pelan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari balik semak berbunga. Tidak, Mila. Ini nyata. Ini adalah hutan ajaib, tempat di mana hati yang murni bisa melihat keajaiban. Dari balik semak, muncullah seekor burung biru terang sebesar ayam, dengan mata cerdas dan mahkota kecil di atas kepalanya. Ia berdiri tegak dan anggun. Namaku Piku. Aku penjaga hutan ini. Dan kalian datang tepat pada waktunya. Mila dan Kiko saling berpandangan. Mereka tidak tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai, dan bahwa hutan ajaib sedang dalam bahaya besar. Burung biru itu berdiri tegak di hadapan Mila dan Kiko, dengan bulu yang tampak berkilau saat tertimpa cahaya langit ungu. Meski wajahnya tampak anggun, matanya penuh kecemasan. Ia membungkukkan badan kecilnya dalam gerakan hormat. Aku Piku, penjaga hutan ajaib. Maaf jika aku membuat kalian terkejut, tapi aku benar-benar membutuhkan bantuan kalian. Mila masih memandangi sekeliling, mencoba mencerna semua keajaiban yang baru saja dialaminya. Kiko berdiri waspada di sebelah kaki Mila, dengan telinga menegak dan ekor melambai. Bantuan? Tanya Mila, menatap Piku dengan bingung. Tapi, aku hanya anak kecil. Apa yang bisa aku lakukan? Piku menatap langsung ke mata Mila. Karena kamu tidak seperti anak-anak biasa, Mila. Kamu punya hati yang murni, dan hanya dengan hati seperti itu, hutan ajaib bisa diselamatkan. Mila menelan ludah. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi rasa tanggung jawab mulai tumbuh dalam dadanya. Apa yang terjadi di sini, Piku? Tanyanya pelan. Piku menghela napas dan melangkah ke arah batu datar, lalu duduk di atasnya. Suaranya menjadi rendah, seolah angin pun ikut mendengarkan. Dulu, hutan ajaib disinari oleh cahaya dari sebuah permata terang, batu kristal besar yang menyimpan keajaiban dan kehidupan bagi seluruh makhluk di sini. Permata itu berada di dalam istana cahaya, milik Ratu Cahaya, penjaga dan pelindung hutan. Namun, beberapa hari yang lalu, permata itu
hilang. Kiko mengeong kaget, dan Mila membuka mulut lebar-lebar. Sejak saat itu, cahaya mulai memudar. Langit berubah warna. Tanaman mulai layu. Dan Ratu Cahaya kini tertidur. Tanpa permata itu, hutan ajaib akan kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Mila menatap tanah, merasakan berat kata-kata Piku. Siapa yang mencurinya? Tanya Mila lirih. Piku menggeleng. Kami tidak tahu pasti. Tapi kami mendengar bisikan dari lembah bayangan, suara-suara yang mengatakan permata itu telah dibawa oleh makhluk dari dunia gelap. Tapi tidak ada satupun makhluk hutan yang berani ke sana. Terlalu banyak bayangan, terlalu banyak ketakutan. Mila memandang langit ungu di atas, lalu melihat Kiko yang kini duduk tenang sambil menatapnya dengan mata besar penuh keyakinan. Ia menggenggam ujung bajunya. Lalu, dengan suara lembut tapi mantap, ia berkata, "Aku akan bantu. Kami akan mencari permata itu." Kiko mengeong pelan, seolah menyetujuinya. Piku tampak tersentak haru. Benarkah? Tapi ini perjalanan yang berbahaya, Mila. Kamu harus melewati Danau Pelangi, Bukit Tertawa, dan Lembah Bayangan. Tidak semua bisa sampai ke Istana Cahaya. Aku tidak sendiri, kata Mila sambil mengelus kepala Kiko. Kami berdua akan pergi. Demi hutan ajaib. Piku melompat dari batunya dan membuka sayap kecilnya. Kalau begitu, tunggulah sebentar. Ia terbang cepat dan kembali membawa sebuah peta dari daun besar dan kantong kecil berisi serbuk bintang. Ini peta perjalananmu. Dan ini serbuk bintang. Gunakan saat kamu benar-benar membutuhkan cahaya, di saat paling gelap. Mila menerima keduanya dan menyimpannya hati-hati ke dalam tas kecil yang selalu ia bawa. Terima kasih, Piku, ucap Mila. Piku tersenyum. Terima kasih kembali, Mila. Semoga cahaya menyertaimu. Dan dengan itu, Mila dan Kiko pun melangkah menuju awal perjalanan mereka yang penuh tantangan dan keajaiban. Pagi di hutan ajaib tak seperti pagi di dunia Mila. Matahari tak terbit dari timur, melainkan dari tengah danau langit, lalu perlahan-lahan menyebarkan cahaya keemasan seperti tinta cair di atas kanvas. Burung-burung bernyanyi dengan nada-nada yang seolah berasal dari mimpi. Di tengah padang bunga lembut yang berkilauan seperti permen kapas, Mila duduk bersila dengan peta daun besar terhampar di depannya. Di sebelahnya, Kiko sedang mengasah cakarnya pada batu kristal berwarna biru muda. Peta itu bukan peta biasa. Ketika Mila menyentuh salah satu titik di peta, daun itu menyala dan membentuk gambar 3 dimensi kecil di atas permukaannya, seperti bayangan dari cahaya. Mereka bisa melihat jalur perjalanan yang membentang dari tempat mereka berada saat ini hingga ke Istana Cahaya, yang terletak jauh di ujung peta, tepat di bawah gambar bintang besar. Ada 5 tempat yang harus kita lewati, gumam Mila sambil menyusuri jalur dengan jari telunjuknya. Pertama, Danau Pelangi. Lalu Bukit Tertawa, Hutan Cermin, Lembah Bayangan, dan akhirnya Istana Cahaya. Kiko mengeong, mengangguk seolah paham. Sebelum berangkat, Piku kembali membawa seikat buah bintang, buah kecil berwarna perak yang menggantung di ranting halus. Ini untuk bekal kalian. 1 buah bisa memberi tenaga untuk sehari penuh, katanya. Ia juga memberi Mila jepit rambut berbentuk bulan sabit. Ini milik Ratu Cahaya, bisik Piku. Jika kamu berada di dekat permata terang, jepit ini akan bersinar. Mila menyematkan jepit itu pada rambutnya dengan hati-hati. Terima kasih, Piku. Kami akan kembali, bersama permatanya. Setelah berpamitan, Mila dan Kiko melangkah menuju jalan yang dipenuhi rumput bercahaya dan bunga yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Petualangan sungguhan dimulai. Sepanjang jalan, mereka melihat keajaiban, kupu-kupu yang bisa menyanyi, pohon yang menari saat disentuh, dan batu-batu yang berkilau saat dilewati. Namun di balik semua keindahan itu, Mila mulai menyadari sesuatu. Langit yang awalnya berwarna ungu keemasan, kini perlahan menjadi lebih pucat. Pepohonan di kejauhan tampak layu,
dan beberapa bunga kehilangan warnanya. Piku benar, gumam Mila pelan. Hutan ini sedang sekarat. Kiko mendekat dan mengeluskan tubuhnya ke kaki Mila, menyemangati. Setelah berjalan cukup lama, mereka mendengar suara gemericik air. Di hadapan mereka, terbentang sebuah danau luas dengan air yang bukan hanya biru. Airnya berubah warna setiap beberapa detik, merah muda, ungu, biru laut, emas, dan kadang bening berkilau seperti kaca. Di tepinya tumbuh bunga air raksasa dan daun-daun yang tampak seperti perahu mini. Mereka telah sampai di Danau Pelangi. Namun, di tengah danau, awan-awan kelabu mulai berkumpul, menggulung pelan-pelan. Mila bisa merasakan hawa dingin menyusup ke balik bajunya. Aku rasa perjalanan ini tidak akan mudah, bisiknya. Kiko mendesis pelan, tatapannya tajam mengarah ke gumpalan awan itu. Mila menggenggam erat kantong serbuk bintang di dalam sakunya, lalu melangkah lebih dekat ke tepi air. Ayo, Kiko. Kita harus terus maju. Ratu Cahaya dan seluruh hutan menunggu kita. Dengan napas dalam dan hati yang berdebar, Mila dan Kiko mulai menyeberangi danau dengan perahu daun, tanpa tahu bahwa bahaya pertama sudah menunggu di tengahnya. Mila melangkah pelan ke atas daun raksasa berbentuk perahu, yang telah tumbuh otomatis di tepian danau seolah menunggu mereka. Daunnya lebar, kuat, dan berkilau kehijauan, dengan pola urat yang menyala seperti jalur cahaya. Kiko melompat ringan ke atasnya, lalu duduk di depan, siap mengawasi. Begitu Mila duduk dan menyentuh tangkai daun, perahu itu mulai bergerak dengan lembut, meluncur menyusuri permukaan air yang terus berubah warna. Danau Pelangi bukan hanya indah, tapi juga hidup. Airnya bergetar seperti memainkan musik lembut yang terdengar hanya oleh hati. Di sisi kanan mereka, ikan-ikan transparan melompat membentuk lingkaran. Di sisi kiri, burung-burung air terbang mundur, mengepakkan sayap dengan pola yang ajaib. Mila terkagum-kagum, meskipun rasa cemas mulai menyelinap ke dalam dadanya. Ini terlalu sunyi, gumamnya. Tiba-tiba, air di depan mereka bergolak. Ombak pelangi berputar, membentuk pusaran. Kiko mencengkeram daun dengan cakarnya, dan Mila berpegangan kuat pada sisi perahu. Dari dalam pusaran itu, muncul makhluk besar, namun indah. Seekor ikan raksasa bersisi kristal muncul dari danau, dengan mata bulat berwarna emas dan kumis panjang yang bercahaya. Tubuhnya mengelilingi perahu Mila dan Kiko seperti cincin. Siapa yang berani melintasi Danau Pelangi tanpa izin? Suara makhluk itu bergema dari dalam air, bukan dari mulutnya, melainkan dari pikiran, langsung ke dalam hati Mila. Mila berdiri perlahan, sedikit gemetar tapi berusaha tegar. Aku Mila, dan ini sahabatku Kiko. Kami datang dalam misi untuk menyelamatkan hutan ajaib. Kami harus menuju Istana Cahaya. Makhluk itu menatap mereka lama. Lalu dari balik air, muncullah bayangan-bayangan gelap, makhluk-makhluk kecil seperti kabut hitam yang mencoba merangkak naik ke perahu. Mereka datang untuk menghalangi kalian, ucap ikan kristal. Bayangan-bayangan ini sudah lama mencoba menguasai danau. Tanpa permata terang, mereka semakin berani. Kiko mendesis, berdiri dan mencakar satu bayangan yang mendekat. Cakarnya bersinar saat menyentuh kabut itu, dan kabut langsung memudar, mengecil, lalu menghilang. Mila buru-buru merogoh sakunya dan mengeluarkan kantong serbuk bintang. Ia membuka tali kecilnya, lalu meniupkan sedikit serbuk ke udara. Cahaya kecil seperti kunang-kunang langsung menyebar, membentuk kubah cahaya di sekitar perahu. Bayangan-bayangan itu menjerit pelan, lalu berlari mundur, lenyap di balik ombak dan kabut. Perlahan, danau menjadi tenang kembali. Makhluk ikan kristal menundukkan kepala. Kalian benar-benar memiliki hati yang murni. Maafkan aku telah menguji kalian. Banyak yang datang dengan niat buruk. Tapi kalian adalah harapan. Tubuhnya bersinar lebih terang. Sebagai hadiah, aku akan memberi kalian butiran pelindung air. Gunakan ini jika kalian terjebak dalam kegelapan yang terlalu dalam. Sebuah mutiara kecil berwarna biru terang melayang dari kepalanya dan jatuh ke tangan Mila.
Terima kasih, kata Mila tulus. Perahu daun pun meluncur kembali, kali ini lebih cepat, seolah air danau sendiri membantu mereka. Tak lama, mereka tiba di sisi lain Danau Pelangi, di mana padang kabut jingga menyambut mereka. Di kejauhan, bukit tertawa menjulang, dan terdengar suara, tawa-tawa aneh, tinggi dan kecil, seperti sedang menggoda. Kiko mengeong pelan, menoleh ke Mila. Mila menghela napas panjang. Kita berhasil melewati yang pertama. Tapi aku rasa yang selanjutnya, lebih aneh lagi. Dan dengan langkah hati-hati, mereka mulai menaiki jalan menuju bukit yang penuh misteri dan suara-suara aneh itu. Bukit itu berdiri menjulang dengan lereng berwarna merah bata dan oranye, seperti tanah liat yang dipanggang matahari. Tapi bukannya panas, udara di sini terasa aneh, seperti menyengat namun juga menyegarkan. Awan tipis melayang-layang rendah di sekitar puncak, dan dari kejauhan, suara-suara tawa terdengar, namun bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa kecil, mencicit, mengejek, seperti suara anak-anak nakal yang bersembunyi di balik semak. Mila meraih erat tangan Kiko saat mereka mulai menapaki jalur menanjak yang dipenuhi bunga-bunga yang bisa tertawa dan batu-batu yang bergerak sendiri. Di beberapa tempat, tanah mengeluarkan suara hihihi atau ho-ho-ho setiap kali diinjak. Ini tempat paling aneh yang pernah aku lihat, gumam Mila sambil mengamati sekeliling. Di tengah perjalanan menaiki bukit, tiba-tiba kabut jingga menebal. Mila dan Kiko terhenti. Dari dalam kabut itu, muncul bayangan, sosok anak perempuan, yang sangat mirip dengan Mila. Mila? Tanya Mila sendiri, bingung. Sosok itu tersenyum lebar. Tapi senyumnya terlalu lebar, dan matanya kosong. Kamu bisa pulang sekarang, Mila. Tinggalkan semua ini. Tidak perlu capek-capek menyelamatkan hutan yang bukan milikmu, katanya dengan suara menyerupai suara Mila. Kiko mendesis, telinganya menegak. Ia tahu ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dari balik batu, muncul banyak kucing-kucing oranye yang mirip Kiko. Semuanya tertawa, menari, dan berbicara. Ayo main saja, Mila. Jangan jadi pahlawan. Menjadi biasa itu lebih mudah. Mila menunduk, bingung dan mulai ragu. Kata-kata mereka menari di dalam pikirannya. Apa benar ia hanya anak kecil? Apa ia bisa menyelamatkan hutan ajaib sendirian? Tapi kemudian Kiko melompat dan menjatuhkan salah satu bayangan, Kiko, ke tanah. Sosok itu pecah menjadi kabut hitam dan menghilang. Mila pun sadar. Ini semua ilusi, teriaknya. Ia merogoh ke dalam sakunya dan memegang mutiara pelindung air yang diberi oleh ikan kristal. Ia mengepalkan tangan dan membisikkannya pelan, aku tidak takut. Mutiaranya bersinar biru terang, dan cahaya itu menyebar ke seluruh bukit. Kabut jingga menipis, suara tawa berhenti, dan satu persatu ilusi mulai retak dan menghilang seperti gelembung pecah. Bukit itu mendadak tenang. Di puncak bukit, Mila dan Kiko menemukan sebuah batu bulat berwarna perak dengan tulisan tua yang terukir di permukaannya. Saat Mila menyentuhnya, batu itu bersinar dan peta daun dalam sakunya bergetar pelan, menunjukkan bahwa mereka telah melewati tantangan kedua. Tiba-tiba, dari balik batu, muncul makhluk mungil bersayap seperti peri, dengan mata bundar dan suara lembut. Selamat, Mila. Kamu telah melewati ujian bukit tertawa, ujian hati dan keberanian. Ia memberi Mila lonceng kecil dari kristal cahaya. Ini akan berbunyi jika ada tipu daya di sekitarmu. Gunakan dengan bijak. Mila mengangguk dan menggantungkan lonceng itu di tasnya. Terima kasih. Kami akan melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, hutan cermin tampak seperti hutan biasa, tetapi dengan pohon-pohon yang permukaannya berkilau seperti kaca. Dan sekali lagi, Mila dan Kiko melanjutkan perjalanan. Semakin jauh, semakin dalam ke dunia keajaiban dan bahaya. Bab selanjutnya adalah bab 8, Hutan Cermin, di mana Mila dan Kiko harus menghadapi pantulan-pantulan dari dalam diri mereka, dan menghindari tersesat dalam bayangannya sendiri. Langkah Mila dan Kiko terhenti di tepi hutan berikutnya.
Tak seperti hutan-hutan yang pernah mereka lihat sebelumnya, hutan cermin tampak memantulkan segalanya. Pohon-pohon di sana berdiri tinggi dan ramping, dengan kulit batang yang mengilap seperti kaca bening. Daun-daunnya seperti potongan kristal, berkilauan dan bergemerisik seperti lonceng saat tertiup angin. Langkah pertama mereka ke dalam hutan langsung menghadirkan pantulan-pantulan aneh. Setiap arah yang mereka pandang, ada bayangan diri mereka sendiri. Tapi tidak selalu persis sama. Mila melihat dirinya, tapi dengan wajah sedih. Lalu versi dirinya yang lain, tersenyum penuh percaya diri, bahkan satu lagi tampak marah dan ketakutan. "Apa ini?" bisiknya. Kiko mengeong gugup. Ia melihat banyak dirinya juga, dan semuanya berjalan ke arah berbeda. Tiba-tiba, jalan di belakang mereka menghilang, tertutup pantulan-pantulan hutan. Mila mencoba berbalik, tapi kini ia benar-benar tidak tahu mana arah awal, mana arah tujuan. "Kita terjebak," gumamnya. Saat itu, lonceng kristal pemberian Pribuki tertawa di tas Mila mulai berbunyi lembut. Ting, ting, ting. Mila menariknya perlahan. Bunyi itu bukan menakutkan, tapi seperti peringatan lembut. Ia mulai sadar, di tempat ini, tipu daya bukan dari luar, melainkan dari dalam. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara yang sangat ia kenal. "Mila, kau tidak cukup kuat. Mengapa kau mencoba menjadi pahlawan? Kau hanya anak kecil biasa." Mila menoleh. Di depannya berdiri pantulan dirinya, tapi yang ini tampak lelah, mata berkaca-kaca. "Lihat semua rintangan ini. Bukit tawa, bayangan, monster danau. Apa kau yakin bisa terus?" Mila menatap versi dirinya itu. Untuk sesaat, ia merasa ingin menangis. Tapi ia menarik napas dalam-dalam, mengingat semua makhluk yang telah ia temui, semua yang mempercayainya, Piku, ikan kristal, peri, dan tentu saja Kiko. "Aku memang anak kecil," jawab Mila pelan. "Tapi aku punya hati yang percaya, dan sahabat yang selalu ada bersamaku. Itu cukup." Kiko mengeong setuju dan menyentuhkan kepalanya ke kaki Mila. Cermin-cermin di sekeliling mereka mulai retak perlahan, satu persatu. Pantulan-pantulan menghilang seperti asap. Jalan di depan mereka terbuka, dan cahaya lembut muncul dari tengah hutan. Dari dalam cahaya itu, muncul seekor rusa putih dengan tanduk emas yang bersinar seperti bintang. "Kau telah berhasil melihat ke dalam dirimu sendiri, Mila," katanya lembut. "Tidak semua bisa keluar dari hutan cermin. Hanya yang jujur dan berani menghadapi sisi terdalamnya." Ia menundukkan kepala, lalu menjatuhkan sesuatu ke tangan Mila, sebutir biji kecil bersinar lembut. "Tanamlah ini saat kau kehilangan harapan. Ia akan menumbuhkan cahaya." Mila menatap biji itu dan menyimpannya di dalam kantong kecilnya, bersama serbuk bintang dan mutiara pelindung. Rusa putih itu memberi jalan, dan Mila serta Kiko pun melanjutkan langkah, meninggalkan hutan penuh pantulan, dengan hati yang kini lebih yakin dan tenang. Di kejauhan, terlihat lembah bayangan, wilayah paling gelap dan sunyi dari seluruh hutan ajaib. Mila menatap ke depan. "Sudah hampir sampai, Kiko. Tapi yang paling menakutkan ada di depan." Kiko menjilat tangannya dan mengeong pelan. "Mereka siap." Mila dan Kiko berdiri di tepi lembah bayangan, tempat yang berbeda jauh dari keindahan warna-warni hutan sebelumnya. Di sini, kabut tebal berwarna kelabu pekat menggulung dan menari pelan, menutupi hampir seluruh lembah. Udara terasa dingin dan berat, seakan membawa bisikan rahasia yang tak pernah diungkapkan. "Ini dia, Kiko. Tempat yang paling sulit," kata Mila sambil menghela napas panjang. Kiko merapat ke sisi Mila, bulu oranyenya berdiri tegak. Mereka mulai menuruni lereng lembah, langkah demi langkah semakin berat karena kabut dan bayangan gelap yang tampak hidup. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan besar yang perlahan mendekat. Wajah mereka samar tapi tampak seperti bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Suara mereka bergema dalam kepala Mila, memanggil namanya dengan nada menggoda dan menakutkan. "Mila,
jangan melanjutkan. Kembalilah ke dunia biasa. Biarkan kami menguasai hutan ajaib. Mila merasakan takut yang sangat dalam, hampir membuat lututnya gemetar. Namun ia ingat pesan rusa putih dan cahaya dalam hatinya. Aku tidak akan menyerah, jawab Mila dengan suara tegas. Ia mengeluarkan biji cahaya dari sakunya dan menggenggamnya erat. Perlahan biji itu mulai bersinar, mengusir sebagian bayangan di sekitar mereka. Namun bayangan-bayangan itu tidak mundur. Mereka berubah menjadi makhluk gelap yang mencoba menjebak Mila dan Kiko dalam jaring kabut hitam. Dengan sigap, Kiko melompat dan mencakar jaring-jaring itu, sementara Mila menghamburkan serbuk bintang ke udara. Cahaya berkilauan memenuhi lembah, membuat bayangan-bayangan itu mengecil dan akhirnya menghilang. Lembah yang tadinya gelap dan menakutkan perlahan berubah menjadi terang. Kabut hilang dan bunga-bunga kecil berwarna biru muncul di tanah. Di ujung lembah, berdiri sebuah gerbang bercahaya, pintu masuk menuju istana cahaya. Mila menatap gerbang itu dengan mata penuh harapan. Kita hampir sampai, Kiko. Petualangan kita hampir berakhir. Kiko mengeong riang dan melompat di sekitar Mila. Namun, di balik gerbang itu, sesuatu yang lebih besar dan menakjubkan menunggu mereka. Saat Mila dan Kiko melangkah melewati gerbang bercahaya, mereka langsung disambut oleh sinar keemasan yang hangat dan lembut, seperti pelukan mentari pagi. Istana itu berdiri megah di tengah ladang bunga bercahaya, dengan menara-menara yang memantulkan cahaya pelangi ke segala arah. Lantai istana terbuat dari kristal bening yang memancarkan warna-warni indah, dan udara di dalamnya dipenuhi aroma bunga mawar serta melodi lembut yang datang dari sudut-sudut ruangan. Di aula utama, duduklah sosok anggun berpakaian putih bersinar, dengan mahkota yang memancarkan cahaya bintang, Ratu Cahaya. Selamat datang, Mila dan Kiko, suara ratu lembut dan penuh kehangatan. Aku telah menunggumu. Mila membungkuk hormat, sedangkan Kiko mengeong pelan sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Ratu Cahaya melanjutkan, hutan ajaib hampir kehilangan cahaya dan kehidupan karena hilangnya permata terang. Berkat keberanian dan ketulusan hatimu, kamu berhasil melewati semua ujian dan membawa harapan kembali ke sini. Dari balik jubahnya, Ratu mengeluarkan sebuah kotak kecil berhiaskan permata. Di dalamnya terdapat sebuah permata bercahaya berkilau yang memancarkan sinar putih hangat. Ini permata terang, kata Ratu. Sekarang, dengan bantuanmu, ia akan kembali ke tempat asalnya dan mengembalikan keseimbangan hutan. Mila dengan hati-hati mengambil permata itu, merasakan energi hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Kiko mendekat dan menggosokkan kepala ke tangan Mila, memberikan dukungan. Ratu tersenyum, sekarang saatnya kamu menanam permata ini di pohon harmoni, pusat dari hutan ajaib. Mila dan Kiko mengikuti Ratu ke taman luas di belakang istana, di mana berdiri pohon besar bercahaya dengan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Mila menanam permata itu di akar pohon, dan seketika sinar permata menyebar seperti gelombang, menyentuh setiap daun, bunga, dan makhluk di hutan. Hutan ajaib kembali hidup. Warna-warni cerah, suara burung bernyanyi, dan udara segar memenuhi seluruh penjuru. Ratu Cahaya memandang Mila dengan bangga. Terima kasih, Mila. Karena kamu, hutan ajaib akan terus bersinar selamanya. Mila tersenyum bahagia, dan Kiko mengeong girang. Petualangan mereka telah membawa keajaiban nyata bagi dunia yang mereka cintai.